Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ada shalom, saya rindu lambaikan tangan kita, haleluya, saya undang untuk bangkit berdiri menghormati Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sampai saat ini Tuhan masih menunjukkan kebaikan-Nya, Tuhan masih memberikan kemurahan buat kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi-pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Karena kekuatan-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan kami ada di tempat ini Bapa. Sampai hari ini Tuhan, sampai di penghujung tahun 2020, kami bersyukur Tuhan buat keberadaan kami Tuhan. Kami masih bisa memuji Engkau, kami masih bisa menyembah Engkau Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami undang hadirat-Mu Tuhan. Boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Boleh menjamah melawat setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tidak satu orang pun Tuhan yang terlewatkan atas hadirat-Mu Tuhan. Semua kami dilawat Tuhan. Semua kami penuh dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan apa akan kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau lebih lagi Bapa. Katakan pujian ini, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan.
bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan apa akan kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan, semua kasih setia-Mu Tuhan. Hanya dengan menyenangkan hati-Mu Tuhan, hanya dengan memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Ini yang kami bisa Tuhan, ini yang kami punya, hati kami Bapa. Haleluya, ya haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, hadirat-Mu Tuhan boleh menjamah, mengurapi kami Bapa semua di tempat ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada pengharapan yang baru Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kedua ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan memuji membesarkan nama-Mu. Haleluya Bapa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap baik sampai hari ini. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya. Sebentar kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus, dekat padamu Tuhan, itu kerinduan kami Bapa. Sampai akhir ini Tuhan, sampai di akhir tahun ini Tuhan, kami ingin tetap mengejar hadir-Mu Tuhan. Memandang setiap keindahan kebaikan-Mu Tuhan. Terus kami rasakan Tuhan, hari demi hari, bulan demi bulan Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, sungguh ajaib Bapa. Pertolongan-Mu Tuhan, sungguh dahsyat buat kami Bapa. Kami merasakan itu Tuhan, sampai detik hari ini Tuhan, kami ingin tetap mengejar hadir-Mu Tuhan. Kami ingin tetap memandang wajah-Mu Tuhan, mengingat setiap kebaikan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Dekat padamu itu kerinduan kami Tuhan. Dekat padamu itu rinduku.
Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Baikkan pujian ini dari awal, dekat padamu itu kerinduan kami Tuhan. Dekat padamu, ya Yesus. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku memandang wajahmu kami ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami tetap memandang wajah-Mu Tuhan. Kami menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus.
Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar kami boleh diberkati Tuhan. Biar kami boleh diberi kekuatan Tuhan, pengharapan yang baru Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kita akan pujian ini rapnya saja. Mimba selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Memandang wajah-Mu. Mengundang hadirat-Mu hadir pada pagi hari ini untuk melawat setiap kami yang hadir sehingga kami pulang tidak sia-sia. Namun sebelumnya ya Tuhan, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami dan layakan kami sehingga hadirat-Mu hadir hari ini secara dahsyat akan melawat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Salam sehat. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini menjadi hari terakhir Minggu tahun 2020, Minggu ya. Tetapi memang bagi ibadah kita hari ini terakhir karena tanggal 31 kita sudah adakan hari ini. Kemudian untuk tanggal 1 kita akan mundurkan ke tanggal 3. Ya, jadi sekaligus nanti tanggal 3 itu ibadah awal tahun dan menerima sakramen perjamuan kudus. Tanggal 1-nya di mana? Mengadakan mesbah keluarga di rumah, Bapak Ibu Saudara ya. Baik. Nah, hari kita akan bersama-sama menyelidiki kebenaran firman Tuhan yang kita buka dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian kita buka, kalau sudah ketemu, kita baca pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Kuk, kutuk dan sebagainya. Nah, yang perlu menjadi perhatian kita adalah ayat yang ke-40b. 40b ini bunyinya tetapi karena apa? Itu yang di atasnya kan, kamu akan hidup susah dari pedangmu, engkau akan jadi hamba adikmu. Ya, itu sesuatu yang kok bisa gitu ya hidup saya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang kita memahami tahun 2020 ini kan menjadi tahun yang sangat sulit. Yang kita berharap tahun ini udahlah selesai, tahun 2021 kita akan mendapat sesuatu yang luar biasa, corona ini berlalu. Tetapi rupanya sudah ditemukan virus corona yang baru, versi yang baru itu di Inggris, sehingga negara Eropa kan menutup perbatasan. Belum sampai di situ, di Lebanon sudah ditemukan. Bahkan kita dapat info juga, Indonesia sudah mulai masuk. Itu sesuatu yang
sering membuat kita tuh kayaknya putus asa, gimana ya. Bisa jadi kita juga sama yang seperti dialami oleh Esau ini. Kita mulai masuk kepada kehidupan dari Esau dan Yakub. Ishak dan Ribka punya anak kembar, tapi walaupun kembar kan harus yang lebih dulu lahir kan. Nah Esau itu yang paling sulung, Yakub adiknya kembar. Mungkin kayak Pak Eras punya adik itu ya, Sartoto dan Sarono itu. Yang sering kemarin kan Bapak Bakti Sartoto ya yang di era Papan Masan, kalau Sarono kan Kelapa Gading. Punya anak dengan profesi berbeda. Esau pemburu ternak binatang. Yakub petani. Memang kadang-kadang kita punya anak kan profesinya beda. Ada juga profesi anak kita sama, gitu ya. Enggak masalah sebetulnya. Nah, Esau ini berburu, Yakub ini dia petani. Pada satu saat saudara-saudara sekalian, setelah pulang berburu, Esau ini cukup letih, capek, lapar. Saking laparnya kemudian tiba-tiba ketika pulang dia mencium ada aroma yang mengusik perutnya, laparnya itu. Rupanya adiknya itu sedang memasak sop kacang merah. Alkitab memberikan kesaksian Ishak dan Yakub, Ishak dengan Ribka punya anak laki-laki tapi pintar masak dua-duanya, laki-laki. Esau pintar, Yakub pintar. Rupanya karena kelamaan dia mau masak, akhirnya dia bilang sama adiknya, "Dek, bagi dong semangkok kacang merah." Yakub bilang begini, "Enggak apa-apa kakak, saya akan kasihkan semangkok kacang merah, tapi berikan dulu hak kesulungan kakak buat saya." Setiap daerah punya kebudayaan berbeda, punya tradisi berbeda. Di Israel itu punya tradisi bahwa setiap anak sulung, anak yang paling tua, dia punya hak istimewa. Mungkin di Indonesia juga ada gitu ya. Pokoknya anak yang paling tua tuh jatahnya lebih banyak. Itu udah tradisi, nggak bisa diganggu-gugat. Nah, Esau punya hak kesulungan. Apa tuh? Kalau nanti ayah meninggal, pokoknya harta tuh paling banyak dia terima. Ayahnya punya, maaf kata di sini kan, mungkin zaman dulu kayak budak gitu ya, kayak pegawai-pegawai, itu pokoknya dimilikinya si Esau. Tapi Esau berpikir begini, daripada gua mati sekarang kelaparan, kan gua mati nggak dapat harta. Ya udah dah, sini deh, udah hak kesulungan buat kamu. Esau menyepelekan hak kesulungan. Udah, saya kasih buat kamu ya. Janji, tos, jeger. Kemudian Yakub bilang, "Ini Kak, sop kacang merahnya." Setelah kejadian itu beralih hak kesulungan. Peristiwa kedua, saudara, namanya usia. Semakin lanjut, Ishak kemudian menyadari nggak lama lagi dia akan kembali ke leluhurnya. Dia panggil itu Esau, "Nah sini, nggak lama lagi kan papa nih ya akan kembali ke leluhur lah. Ayah papa akan memberkati kamu. Kamu pergi cari ternak yang bagus, kamu masak yang enak, masak buat papa." Siap, pergilah itu Esau. Ribka mendengar apa yang dikatakan oleh Ishak. Kemudian Ribka bilang sama pegawainya, "Kamu panggil tuanmu Yakub yang ada di ladang, suruh pulang ya." Oke. Rupanya di sini Alkitab memberikan juga kesaksian. Ishak dan Ribka mempunyai pilihan berbeda. Ishak lebih mengasihi Esau, Ribka lebih mengasihi. Saya katakan lebih ya. Mengasihi tapi lebih. Jadi ada pilih kasih. Ini yang seharusnya berumah tangga nggak boleh. Kita punya anak berapapun, kita harus adil. Adil dalam pemahaman sesuai porsinya tentunya. Ketika ada sesuatu yang komplain, anak kita memberikan tahu lebih dulu dengan bijak. Karena pilih kasih agak kacau juga nih. Makanya ketika kemudian Yakub datang, dia bilang, "Ada apa mah? Kok dadak nih?" "Gini, tadi papa kamu bilang sama kakak kamu, suruh pergi berburu, pulang masak yang enak, dia akan memberkati kakak kamu. Udah sekarang gini aja, kamu yang sediakan itu." Jadi saya yang datang sama papa. Iya. Yakub sempat berargumentasi dan berkata,
Kan mama tahu, saya ini kan kulitnya licin. Kalau kakak kan agak berbulu. Kalau nanti papa pegang saya, artinya begini, setiap orang tua harus tahu karakteristik anaknya. Gitu ya. Nggak mungkin kalau misalnya kalau saya Riri yang manggil saya, bilang, ya ada apa Ica, kan nggak mungkin. Mohon maaf, saya kadang-kadang kalau anak saya nggak manggil Riri atau Ica, kadang-kadang yang, dua-duanya saya panggil yang gede yang kecil. Ya, kenapa yang gitu? Nggak mungkin. Kalau suaranya Riri, saya bilang, oh ini Ica. Punya karakteristik, kita harus tahu. Jadi Yakub memahami ini, hanya tahu dia. Terus mamanya bilang, udah kamu tenang aja. Nanti kamu pakai bajunya kakak kamu. Enggak, aduh, itu kan jangan deh, nggak enak. Udah, nanti dosanya mama yang tanggung. Nah, Ripa bilang gitu, nanti baca ya di Alkitab. Akhirnya kemudian Yakub nurut, setelah selesai masak, kemudian dia datang sama papanya. Pak, ini saya sudah memasak makanan buat papa. Bisa bilang begini, cepet amat nih, serius nih kamu? Iya Pak, ini saya sudah menyiapkan makanan apa? Bentar, ini suaranya suara Yakub nih. Nah, lu Yakub Esau nih abang kamu. Masa pasti deg-degan juga itu si Yakub. Kemudian Yakub meyakinkan, iya saya ini Esau bapak. Bisa bilang, oke ini bisa berpikir, gue pengen tes, tapi suaranya Yakub loh. Tapi oke, lihat ini badannya nih, kulitnya. Ketika dipanggil, punya didekat, kenapa tidak didekat? Kan ini bajunya baju Esau berbulu. Ini baca Daud. Ishak bilang, ini kamu Esau. Yakub bilang, iya, oke. Dimakan sama Ishak, selesai. Ishak bilang, udah kamu berlutut. Setelah berlutut, kemudian Ishak berdoa buat Yakub. Segala berkat sorga, segala berkat dunia akan menjadi milikmu. Seluruh harta, pegawai segala macam akan milik bagian. Sudah selesai, Yakub kemudian, terima kasih papa, saya permisi dulu. Ya udah, kamu. Alkitab nggak memberi penjelasan berapa jam kemudian gitu ya. Nggak lama setelah Yakub selesai, kemudian Esau pulang, dia masak dengan enak, dia persembahkan untuk papahnya. Kaget, loh, bukan tadi kamu udah kasih papa makan? Kapan pak? Kan tadi. Loh, saya baru pulang pak. Ishak baru saya, aduh, papa udah ditipu sama adik kamu. Rupanya adik kamu tadi memang mirip tuh. Wah, Esau saudara-saudara sekalian, Alkitab mencatat dia meraung-raung nangis. Dia bilang, apa enggak ada lagi papa berkat yang lain? Apakah berkat itu hanya untuk Yakub? Sampai Esau bilang, berikan dong berkat apa deh katanya gitu. Ishak kemudian bilang tadi ayat ini, coba tampilin lagi yang ayat tadi kan. Pedang, bukan ini, ya, engkau akan hidup dari pedangnya. Pedang itu akan menghidupimu. Engkau harus kerja keras. Engkau akan menjadi hamba. Artinya sesuatu yang kok bisa gitu ya, susah. Sesuatu yang sulit untuk dirubah, sesuatu yang bikin dia stres. Dan akhirnya kan dia agak dendam juga loh. Kalau nanti papa meninggal, saya akan bunuh ini Yakub. Kemudian akhirnya Esau agak terkejut ketika dia dengar kalimat di bawahnya itu. Perhatikan, Esau terkejut ketika mendengar kalimat di bawahnya itu. Tetapi, nah itu akan terjadi kelak. Kalau kamu berusaha dengan sungguh-sungguh. Finishing well, menyelesaikan dengan baik harus kita sungguh-sungguh. Pemahamannya Ishak di sini kepada Esau. Tetapi kelak engkau akan mematahkan kutuk itu. Engkau tidak akan susah, engkau akan diberkati lagi. Kalau engkau hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Esau di sini dia benar-benar, saudara perhatikan, dia bertekad, baik papa, saya akan hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sesuatu yang impossible, nggak mungkin. Saya mengimani bahwa
pesan ayah adalah pesan Tuhan, menjadi sebuah kebenaran ilahi. Saya akan pegang itu, Pak. Sejarah kemudian mencatat, saudara, ketika Esau dia hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi? Ini menjadi sebuah kenyataan. Tuhan bisa berpesan kepada siapa saja. Saat itu Tuhan berpesan kepada Ishak ayahnya. Tetapi kelak jika engkau hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, engkau bisa mengalahkan, melemparkan, membumi hanguskan kuk atau kutuk itu. Sesuatu yang bagi mustahil bagi kita, saudara. Kalau kita meresponi firman sebagai kebenaran ilahi, itu akan menjadi Immanuel seperti berita Natal kemarin, saudara. Coba kita lihat, saudara. Kejadian 33 ayat yang keempat. Kita akan tetap di kejadian, saudara, tapi bukan jadi-jadian, saudara. Tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub, didekapnya Yakub, dipeluk leher Yakub dan diciumnya Yakub, lalu bertangis-tangisanlah mereka berdua. Ketika Ribka mendengar Yakub akan dibunuh oleh Esau, Ribka cepat merespon dan panggil Yakub. Kamu tahu, karena kamu sudah merampas hak kesulungan, kamu sudah mendapat berkat papa, kakak kamu akan membunuh kamu. Sekarang begini, mama punya usul, kamu pergi ke tempat kerabat famili dari papa kamu. Nanti mama yang ngomong, tenang. Ribka bilang sama Esau, Pak, izinkan supaya Yakub ini pergi ke tempat kerabat papa. Gitu, iya. Oke deh, dipanggillah kemudian si Yakub ini. Iya Pak, saya mau ya merantaulah ke tempat kerabat famili papa. Oke, Tuhan menyertai kamu ya. Nah, Ishak melepas Yakub dengan doa. Pergi Yakub, saudara. Singkat cerita, saudara sekalian, itu puluhan tahun, saudara sekalian, Esau dan Yakub dia nggak ketemu. Esau ketika pulang dari berburu, saudara sekalian, dia mendengar Yakub pergi dan kemudian merantau ke tempat kerabat papanya. Dia juga sempat tenang, nggak apa-apa, pokoknya jangan ketemu, jangan ketemu, habis dah lu. Tapi kemudian Ishak benar-benar pesannya itu mengena di kehidupan Esau. Esau ingat lagi, oh iya, saya nggak boleh seperti itu. Saya harus hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ketika Esau mulai, saudara, memperbaiki sikap hidupnya, karakter dia hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan, bahwa pesan ayahnya ada pesan daripada Tuhan. Dan pesan Tuhan itu adalah kebenaran ilahi yang tidak bisa diganggu gugat. Dia yakin dan imani. Dia lakukan, saudara sekalian. Nah, ketika Esau kemudian dia hidup sungguh-sungguh, maka yang terjadi ketika orang hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan, maka di situ ada sebuah apa, saudara sekalian? Pelepasan pengampunan. Dia dendam sama Yakub, tapi perhatikan di sini, justru ketika Yakub dia bilang gini, saya udah puluhan tahun di tempat kerabat papa, saya mau pulang, saya mau ketemu lagi sama orang tua. Anak yang baik itu mau ketemu orang tua, tapi dia takut kalau saya pulang saya akan dibunuh oleh kakak saya. Kemudian Yakub berdoa sama Tuhan, saya hanya mengandalkanmu Tuhan. Yakub itu hidup doanya luar biasa, nanti baca di Alkitab. Sepanjang perjalanan dia pulang, Yakub itu berdoa. Tanpa Yakub sadari, Esau, saudara, sudah hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percaya sama Tuhan, sehingga kemudian ketika ketika mereka bertemu, Yakub sudah atur. Nanti istrinya, kemudian anak-anaknya, pegawainya dia begini, kalau nanti abang saya membunuh saya, kalian lari, bagi jarak. Saya akan jalan lebih dulu di depan, kalian di belakang, mungkin 500 meter. Ketika terjadi sesuatu saya dibunuh, melarikan diri, ya. Nah, Yakub itu sendirian, saudara sekalian. Sementara Esau dengan barisan, wah ini kan prajurit pilihan juga. Esau punya prajurit, saudara ya, anak buah. Yakub juga gak gentar. Tapi yang terjadi, Alkitab bilang begini, ketika Yakub dia jalan, justru Alkitab bilang Esau yang apa, saudara? Saya baca di Alkitab, Esau yang lari, kemudian Esau dia dekap, dia peluk, kemudian mereka itu sesuatu, ada sebuah
damai sejahtera ketika Esau bisa melepaskan pengampunan, sesuatu yang sangat sulit. Tapi ketika Esau dia hidup sungguh-sungguh, dia percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan, saudara. Maka dampak yang pertama di sini kita lihat, itu Yakub dia bisa mendapatkan pengampunan dari Esau kakaknya. Saya percaya sesuatu yang kita sih gampang ngomong mengampun, tapi susah, saudara. Esau sesusah-susahnya dia, Esau begitu, maaf kasar gitu, tapi dia bisa melepaskan pengampunan. Karena apa? Dia ingat pesan Tuhan sebagai kebenaran ilahi lewat ayahnya Ishak. Dia praktekkan dan proses kemudian kata firman Tuhan, tetapi kelak kalau engkau akan proses, Esau bisa melepaskan pengampunan terhadap adiknya. Itu yang pertama. Yang kedua kita baca ayat 9. Coba pasal 33 ayat 9. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak harta adikku. Peganglah apa yang ada padamu itu menjadi tetap milikmu. Artinya begini saudara sekalian, ketika Esau mendengar sudah tidak adalah berkat lagi, engkau hanya hidup dari pedangmu, engkau akan menjadi hamba, jadi budak. Waduh saudara sekalian, sulit, stres awal-awalnya Esau. Tapi ketika dia mulai mendengarkan pesan Tuhan lewat ayahnya Ishak, menjadi sebuah kebenaran ilahi, dia hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh iring Tuhan. Perhatikan saudara, ketika Yakub menerima pelepasan pengampunan dari Esau kakaknya, Yakub bilang ini, Kak, itu di belakang ada rombongan saya. Oh iya, itu rombongan siapa aja itu? Itu ada istri saya, ada anak saya. Terutama ini yang di depan ini, harta sengaja saya bawa buat kakak. Sebagai ungkapan saya terima kasih kakak sudah mengurus saya. Ini kata Esau, nggak usah. Apa katanya saudara? Apa katanya? Aku mempunyai, bukan sedikit loh. Artinya ketika Esau dia mulai hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sesuatu yang mustahil menjadi tidak ada kemustahilan ketika Tuhan memberkati. Enggak sedikit. Dia bilang apa? Aku punya banyak, Dek. Enggak perlu hartamu itu milik kamu aja, udah bawa aja. Saya udah punya banyak. Itu kata siapa? Esau. Artinya apa? Tuhan melihat kesungguhan dari Esau, dia hidup sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan buka keran berkat. Mohon maaf, kalau Tuhan kasih berkat itu katanya pasti banyak. Kalau saya memberi kalimat double porsi. Apa kesimpulannya hari ini, saudara? Kita harus finishing well, menyelesaikan dengan baik tahun 2020 ini. Artinya apa? Kedepan kita harus hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Enggak ada yang bisa kita andalkan, saudara. Bisa jadi tahun 2020 menjadi tahun evaluasi. Bisa jadi tahun ini kita masih main-main ikut Tuhan. Bisa jadi tahun ini kita belum sungguh-sungguh, masih tarsok gitu ya, entah doanya, entah ibadahnya baca. Hari ini mari kita belajar seperti Esau. Masalah berat apapun saudara-saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Karena apa? Esau mempunyai berkat dua, punya dampak. Dia hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Pertama, dia bisa melepaskan pengampunan. Yang kedua, ini Tuhan berkati dengan banyak. Dia bilang sama adiknya, enggak usah dek, itu harta kamu kan kerja keras udah buat kamu. Saya udah banyak, Tuhan udah berkati saya. Udah terima aja. Sekarang kamu mau kemana? Ke papa mama ya? Saya antar ya, saya punya anak buah nih, biar mereka yang ngawal kamu. Ya aku bilang, enggak usah kak, saya juga enggak apa-apa dah, terima kasih. Oh gitu ya, saya kalau gitu kakak berangkat dulu ya. Ya kak, masih ya, sisi arigato kamsia gitu ya. Kakaknya kemudian setelah selesai pergi lagi, karena dia pasti ada sesuatu pekerjaan yang kita enggak tahu di Alkitab itu apa. Tapi Yakub saudara-saudara sekalian melihat ada perubahan dari kakaknya ini. Luar biasa, karena apa? Kesimpulannya hanya satu, saudara. Ketika Esau dia bertekad hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Hari ini masalah apa yang sedang sudah hadapi? Sepertinya kita stres dan kita menganggap dengan cara berpikir kita, kayaknya nggak mungkin deh. Ini saya kerja kayak tahun ini terakhir kali, tahun depan nggak tahu gimana. Kalau sim kontrak, aduh tinggal 2 bulan lagi, gimana ya cari kerjaan ini susah. Aduh, ini saya dimutasi nggak nih ya?
Tempatnya jauh nggak mutasi, tempatnya enak kan ya. Aduh saya mau pensiun, kalau pensiun ngapain? Banyak teman-teman saya gitu, kalau aduh pensiun saya bingung Pak, mau ngapain? Lah kok jadi bingung? Dan sekarang coba di program, yang penting kan kita andalkan yang maha kuasa yang di atas sebelum begitu. Berandalkan Tuhan. Apa masalah saudara? Kadang-kadang bikin kita stres. Karena apa? Kita merasa nggak mungkin. Esau juga bilang gitu kan, nggak ada lagi berkat Papa. Sampai Ishak bilang, udah nggak ada semuanya buat adik kamu. Waduh, Esau dia meraung, tapi kemudian dia dengar kalimat di bawahnya kan, tetapi kelak bilang kau hidup sungguh-sungguh. Kalau saudara ke depan hidup sungguh-sungguh, nggak lagi main-main saudara. Nggak yang bisa kita andalkan lagi saudara. Ada varian baru itu yang kita juga kadang-kadang saya, aduh gitu kan. Teman-teman saya juga udah banyak yang sudah mulai berguguran saudara sekarang. Ini ada 2 lagi yang ya kita juga dukung doa, kalau saya sebut pasti namanya tahu di tempat ini karena pernah khotbah juga di sini. Kita harus sungguh-sungguh andalkan Tuhan. Enggak ada yang kita bisa andalkan. Ini menjadi pesan Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktikkannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sambil kita saat teduh menyanyikan lagu ini untuk menyongsong ke depan. Kita akan sambut dengan satu pujian menjadi sebuah kerinduan kita. Ku datang ya Bapa. Ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segala semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan. Ku datang ya Bapa. Jadikan aku indahmu, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi kerinduan bagi kita, menjadi tekad bagi kita untuk kita tetap hanya berharap kepada Tuhan.
Itu sebabnya hari ini kita mulai lebih sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan Allah yang baik, pencipta langit dan bumi, yang menjadi juru selamat kita, Yesus Kristus. Kalau tahun ini kita masih main-main, kita masih tarsok-tarsok, kita lebih mengandalkan manusia. Mari kita perbaiki, bulatkan tekad ke depan untuk lebih mengandalkan Tuhan, lebih berharap sama Tuhan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi, refnya saja. Kita masuk di dalam doa. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang kau pandangku. Dengan rendah hati kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah berpesan kepada kami bahwa hanya Engkau yang kami bisa andalkan dalam hidup ini. Sekali lagi mohon ampun dan maaf ya Tuhan, kalau tahun 2020 ini kami lebih mengandalkan manusia, kami lebih mengandalkan kemampuan kami. Kami mengandalkan harta kami yang itu justru membuat kami gagal. Ampuni kami. Kalau hari ini Kau masih berpesan kepada kami, itu artinya Kau memberikan kesempatan. Seperti Esau Engkau berikan kesempatan. Ketika Esau sungguh-sungguh Tuhan memberkatinya. Kami percaya soal berkat itu Engkau pasti akan memberikan. Tetapi untuk lebih sungguh-sungguh mohon ya Tuhan, berikan kami kekuatan dan kemampuan sehingga hidup kami semakin menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Maka kami sambut firman-Mu ini sebuah kebenaran ilahi dalam satu nama, nama yang heran dan ajaib, nama juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Saya serahkan Pak Ateng untuk memimpin waktu itu. Baik, shalom Bapak Ibu Saudaraku. Yuk tahun depan kita mau lebih sungguh-sungguh lagi ya ikut Tuhan. Saya yakin kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan ya, maka kita akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup kita ya. Waktunya sudah dekat saudaraku ya. Apa yang kita mau cari? Saya selalu pegang firman Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Yang lain tinggal ngikut saudaraku ya. Oleh itu mari tahun depan kita mau belajar lebih sungguh-sungguh. Dan jangan kita menyimpan dendam, belajar melepaskan pengampunan. Ini pun saya belajar saudaraku ya. Karena ketika kita tidak mau belajar mengampuni orang, maka kata Tuhan juga tidak akan mengampuni kita ya. Dua hal yang kita mau pegang di tahun 2021 ini ya, pesan dari Bapak Gembala lewat firman Tuhan. Belajar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, belajar melepaskan pengampunan ya. Karena itu akan seperti apa ya, kalau keran itu saudaraku ya, kalau ada hal yang menyumbat ya, susah air itu untuk keluar. Berkat Tuhan akan susah saudaraku ya, kalau kita ada menyimpan dendam, susah untuk melepaskan pengampunan. Ya, terima kasih ya untuk Bapak Gembala ya, sudah berkati kita ya, menjadi pegangan kita di tahun 2021 nanti untuk kita melangkah. Jadi tadi seperti Pak Gembala sudah katakan ya, ibadah akhir tahun kita ya kita adakan hari ini, dan kemudian untuk ibadah awal tahun nanti kita alihkan pada hari Minggu ya Pak Gembala ya, tanggal 3 ya. Jadi ibadah awal tahun bukan tidak ada saudaraku ya, tapi kita mundurkan, kita alihkan ke tanggal 3. Nanti sekaligus kita juga ada perjamuan kudus. Ya, saya rasa itu saja, tidak firman lagi, dan selamat menyongsong tahun baru dengan semangat baru ya, kita melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita pagi ini. Kita mengangkat pujian sebab Kau besar. Amin.
kami yakin Bapa, kami akan mengalami perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Selama kami mau belajar hidup sungguh-sungguh dan berkenan di pemandangan Engkau ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Mungkin di tahun-tahun ini Tuhan, begitu banyak Tuhan hal-hal yang Tuhan yang kami lakukan, sehingga kami tidak hidup berkenan di pemandangan Engkau Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi ini Tuhan, boleh menjadi bekal bagi kami untuk kami melangkah di tahun 2021 nanti Tuhan. Hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Sungguh-sungguh mengandalkan Engkau ya Bapa. Mau belajar Tuhan juga Tuhan, hidup dalam damai, melepaskan pengampunan Tuhan. Mungkin pada tahun-tahun ini Tuhan banyak hal-hal Tuhan yang menyakiti hati kami Bapa. Mari Tuhan, biar Tuhan pada tahun ini juga Tuhan kami mau belajar Tuhan untuk melepaskan semuanya itu ya Bapa. Kami yakin Tuhan, perbuatan ajaib-Mu Tuhan akan kami alami Tuhan di tahun yang akan datang ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman pagi ini Bapa. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman pagi ini Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala yang sudah Kau pakai Tuhan menjadi saluran berkat pesan-Mu Tuhan Kau sampaikan kepada kami pagi ini Tuhan. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan akan berkati Tuhan kehidupan Bapak Gembala, baik pelayanannya Tuhan di dalam menggembalakan kami di tempat ini Bapak. Biar Tuhan Kau berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, pengurapan Tuhan. Biar pelayanan juga Tuhan banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Engkau untuk dimenangkan ya Bapak. Berkati juga Tuhan untuk pekerjaannya Tuhan. Tuhan Kau berkati ya Bapak. Juga Tuhan dalam kehidupan rumah tangganya buat istri dan anak-anaknya Tuhan. Kau berkati Tuhan. Biar kasih sukacita damai Tuhan senantiasa Tuhan Kau limpahkan dalam kehidupan Bapak Gembala dan keluarga ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapak. Juga Tuhan untuk para hamba-Mu yang lain buat worship leader, singer, tim musik, petugas CD, penyambut kami Bapak. Juga kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar juga Tuhan Kau berkati mereka. Berikan roh yang menyala-nyala Tuhan. Untuk tahun depan juga Tuhan terus melayani Engkau ya Bapak. Pakai kami semua Tuhan menjadi alat-alat-Mu. Jemaat-Mu Tuhan yang mungkin pada saat ini sedang mengalami pergumulan, buat Bapak Ibu saudara kami yang sedang sakit, doakan juga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka Engkau sembuhkan Tuhan pagi ini ya Bapak. Dengan kekurangan juga Tuhan Kau berkati, Kau akan mencukupi mereka Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaan. Kami yakin Kau Bapa kami, Kau adalah gembala kami yang baik. Kami yakin Tuhan mereka tidak akan pernah mengalami kekurangan. Kau selalu cukupi Tuhan kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penggerakkan Tuhan seluruh jemaat Muslim yang pergumulan saat ini Tuhan. Perteguh iman percaya mereka Tuhan, bahwa Allah tidak pernah sekali-sekali meninggalkan mereka. Allah kami adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu saja menyertai Tuhan, tetapi juga Allah yang selalu menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa terus Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau juga senantiasa mengirimkan malaikat-malaikat Tuhan untuk juga menjaga bangsa dan negara kami Tuhan. Senantiasa aman Tuhan di dalam perlindungan Engkau ya Bapa. Nah ini Tuhan, hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberikan persembahan kolektor, persembahan tantangan, boleh juga Tuhan bisa membantu dalam dana Natal ya Bapa. Biarlah Tuhan kami percaya Tuhan Kau akan memberkati mereka ya Bapa, berlimpah-limpahnya sesuai dengan janji-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga Tuhan dalam usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Usaha pekerjaan di mana mereka bekerja juga Tuhan Kau berkati ya Bapa. Lebih
Tuhan, Kau berkati juga Tuhan kehidupan rumah tangga mereka, sehingga kasih, sukacita, damai juga Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka. Mereka tetap bersatu, saling menyokong ya Allah Tuhan. Jika mereka bersatu, kami yakin berkat-berkat-Mu Tuhan Kau akan curahkan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa syukur kami Bapa untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Dan kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini Bapa dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, karena Tuhan adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persoalan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.